Bukit Kasih. Bukit tropis di alam desa Kanonang ini menjadi cermin indahnya semboyan torang samua basudara. Bukit Kasih sebelumnya memiliki nama Bukit Doa Toar Lumimuut. Nama Bukit Kasih sendiri disebutkan saat pembacaan Ikrar Tahun Kasih Tanpa Kekerasan pada 1 Januari tahun 2002 oleh Gubernur Aceh Sondak, para bupati, wali kota, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat. Ditandai dengan pelepasan 100 ekor burung merpati sebagai simbol kasih dan perdamaian, maka ikrar tahun kasih yang diantaranya berisi sayang kepada sesama dan lingkungan, menjadikan Bukit Kasih sebagai inspirasi bagi kerukunan dan persatuan yang lebih kuat. Buddha, Hindu, Muslim, Kristen Protestan berkumpul di tempat ini, berdoa bersama-sama, memohon kepada Tuhan persatuan, kedamaian yang ada di Sulawesi Utara, terutama perdamaian yang ada di Indonesia ini. Kehadiran Bukit Kasih bukan hanya menjadi wisata religi belaka. Bukit Kasih justru menjadi peringatan tentang betapa pentingnya memperkuat kerukunan dan persatuan, mengingat masyarakat Sulawesi Utara yang multi etnis dan multi religi. Selain itu, karena posisi geografisnya yang berada di antara daerah-daerah rawan konflik. Maluku Utara mengalami kerusuhan dan pengungsinya banyak juga yang mengungsi ke Sulawesi Utara, dan syukurlah kita pada waktu itu bisa mengantisipasinya agar kondisi gangguan di provinsi tetangga ini dapat kita antisipasi dengan baik. Dan menyusul juga kerusuhan yang terjadi di Sulawesi Tengah. Dan bahkan waktu itu Filipina Selatan, jadi provinsi kita ini dikelilingi oleh kondisi konflik. Kita melihat beberapa daerah yang sudah dimasuki oleh kelompok-kelompok yang intoleran, yang ingin memecah belah bangsa ini. Kelihatannya sudah sangat dekat dengan kita. Ambon dekat, Poso sudah dekat. Bukan tidak mungkin sudah dicoba dengan Sulawesi Utara, tetapi dengan kekuatan torang semua basudara, kekuatan saling menghormati, kita nyatakan lewat Bukit Kasih. Ternyata kita mampu melawan yang intoleran, melawan yang kelompok-kelompok yang ingin memecah belah. Berbagai potensi pemecah belah ini dapat ditepis karena nilai-nilai kerukunan dan persatuan sudah ada dan bertumbuh dalam diri orang Minahasa. Keyakinan bahwa Toar Lumimuut sebagai nenek moyang orang Minahasa menjadi pengikat bahwa orang Minahasa berasal dari satu keturunan. Kepercayaan purba tentang adanya kekuatan supranatural yang berpusat pada satu nama, Amang Kasuruan Wangko, memberi pemahaman bahwa semua kehidupan berpusat pada satu pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagaimana dalam semboyan torang semua ciptaan Tuhan. Kesinambungan dari warna-warna kerukunan zaman dulu, dari kata Minahasa saja itu sudah melambangkan menjadi satu. Di mana dari dulu keinginan bersatu itu sudah sejak dulu kita semua merasa bersaudara di dalam Tuhan kita yang satu. Barangkali dari zaman dulu sudah dinyatakan oleh para leluhur Opo Ompong Wananatas, artinya Tuhan yang Maha Kuasa atau Amang Kasuruan. Nama Minahasa sendiri mengandung suatu kesepakatan mulia para leluhur bahwa segenap orang Minahasa adalah satu, dengan dilandasi sifat maesa-esaan, maleo-leosan, magenang-genangan,
Malinga-lingaan, Masawang-sawangan, dan Matombo-tomboan. Di puncak bukit dengan posisi yang unik ini, terdapat rumah-rumah ibadah yang dibangun berdampingan sebagai pengingat akan kerukunan dan persatuan dalam keragaman agama di Sulawesi Utara. Makna kerukunan dan persatuan semakin dipertegas dengan adanya monumen berbentuk tugu segi lima yang dinamakan Tugu Toleransi. Setiap sisinya terdapat ukiran gambar dan simbol serta kutipan ayat kitab suci dari masing-masing agama yang bertemakan kasih antara sesama manusia. Kerukunan dan persatuan di Sulawesi Utara bukan hanya sekedar gagasan dalam bangunan rumah-rumah ibadah yang berdiri di Bukit Kasih, tapi benar-benar terwujud lewat hidup berdampingan dalam kerukunan. Banyak event-event penting, misalnya di saat Natal, pemuda dari Muslim ikut mengawal, menjaga keamanan di gereja-gereja. Di saat Lebaran, sholat Id, pemuda Kristen ikut menjaga keamanan di sholat Id itu. Saya kira di Sulawesi Utara kondisinya sudah cukup baik sebenarnya. Hanya saja tentang kerukunan ini memang harus terus diupayakan. Di jemaat ini hubungan antar masyarakat berjalan dengan baik, sehingga sejak tahun 1982 sampai hari ini kehidupan antar umat beragama, teristimewa yang non-Kristen, berjalan sangat baik. Tidak terjadi ketegangan-ketegangan di tengah masyarakat maupun dengan anggota agama yang lain. Tantangan meniti jalur panjang sebanyak 2.432 anak tangga tampak seperti tembok Cina kecil yang melingkari perbukitan untuk mencapai puncak bukit. Anak tangga ini bukan hanya menjadi makna tersendiri bagi umat Kristiani, tetapi memberi inspirasi universal bahwa perjalanan menuju kerukunan dan persatuan tidaklah mudah, tapi harus terus diperjuangkan. Burung merpati yang memikul bola dunia menjadi analogi indah tentang kehidupan penuh kedamaian dan kasih sayang yang harus meliputi seluruh dunia jika manusia bisa mengesampingkan perbedaan yang ada. Saya kira Bukit Kasih bisa menjadi inspirasi untuk kerukunan antar umat beragama. Kasih dari Toat dan Lumimut, dia menginginkan masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara damai, dan mereka menginginkan anak cucu mereka boleh menjadi saluran berkat dan menjadi simbol perdamaian. Apa yang sudah tercipta di Sulawesi Utara, di kota Manado, kiranya itu pun bisa terbias sampai pada kehidupan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Inspirasi ini akan terus memancar ke seluruh pelosok Nusantara karena Sulawesi Utara adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia.